Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menggelar musyawarah wilayah ke-7 untuk mencari pemimpin yang akan membawa LDII semakin baik. Dalam musyawarah tersebut, Susanto kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin LDII Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2021 hingga 2026. Dengan mengusung tema peningkatan SDM profesional dan religius serta berakhlak mulia untuk ketahanan dan kemandirian daerah menuju Kalbar maju dan inovatif, Lembaga Dakwah Islam Indonesia menggelar musyawarah wilayah 7 yang dilaksanakan di Meranti Ballroom Hotel Mercure Pontianak. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan membuka secara resmi Muswil 7 LDII Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi terselenggaranya Muswil 7 LDII Provinsi Kalbar dan menaruh harapan kegiatan ini akan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa LDII semakin baik. Lembaga dakwah Islam Indonesia ini cukup banyak di masyarakat ya. Nah, salah satunya mereka membantu masyarakat ya dalam bidang dakwah. Dalam bidang dakwah keagamaan dan juga membantu masyarakat kita dalam bidang pemulihan perekonomian, membentuk SDM ya, sumber daya manusia yang religius, kemudian profesional religius ya. Nah, ini kalau udah SDM itu udah profesional religius, nah ditambah akhlak yang mulia, insya Allah ya bangsa Indonesia akan maju. Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Kriswanto Santoso mengatakan, kontribusi LDII untuk Kalimantan Barat akan difokuskan pada 8 bidang pengabdian, diantaranya kebangsaan, keagamaan, pendidikan, ekonomi, pangan dan lingkungan hidup, kesehatan, teknologi informasi, aplikasi, dan telematika, serta energi baru terbarukan. Karena segala sesuatu kalau SDM-nya disiapkan, itu berarti segala sesuatu adalah untuk bangsa sendiri. Amin. Itu yang pertama. Lalu adapun pembidangannya, saya melihat Kalimantan Barat yang sangat potensi itu adalah pangan, lingkungan hidup, dan kesehatan alam ini potensi. Maka di situ kita akan memprioritaskan, makanya sengaja yang saya ajak adalah Profesor Bio, ahli pertanian. Itu yang sengaja saya ajak dalam rangka memetakan di sini seperti apa, dan tentu kami akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengembangan penguatan itu semuanya. Sementara itu, melalui proses persidangan yang dipimpin oleh Gilberto Sidauruk atas usulan seluruh peserta Muswil, Susanto mendapat dukungan dari seluruh peserta yang memiliki hak suara, sehingga secara aklamasi Susanto ditetapkan sebagai ketua terpilih. Ketua DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat terpilih, Susanto mengaku tantangan ke depan adalah dalam pembangunan SDM yang dirasa akan jauh lebih berat. Pembentukan karakter yang diharapkan di saat situasi perubahan sosial yang semakin cepat ini harus diimbangi dengan SDM yang profesional religius. Karena apa? Pergerakan-pergerakan, perubahan-perubahan yang cepat tadi, manakala tidak disiapkan dengan SDM, harus difahami bersama bahwa 2045 itu adalah kita akan mendapatkan bonus demografi. Tetapi bonus demografi ini masih dibayangin dengan sebuah bencana demografi. Mengapa? Kalau SDM yang ada ini tidak kita siapkan, maka bukan bonus lah yang kita dapatkan, tapi justru bencana demografi. Ini yang menjadi perhatian dan upaya-upaya kami untuk melakukan pengabdian. Dari Kota Pontianak, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak menggelar rapat koordinasi dalam mengantisipasi peredaran narkoba di Kota Pontianak. Hal tersebut agar generasi muda di Kota Pontianak tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Guna mengantisipasi peredaran narkoba di Kota Pontianak, Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak menggelar rapat koordinasi dalam mengatasi peredaran narkoba di Kota Pontianak. Rapat ini dihadiri unsur Porkompimda Kota Pontianak, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, guna menyatukan visi dan misi untuk turut serta memberantas peredaran narkoba. Kota Pontianak sendiri merupakan jalur perlintasan peredaran narkoba, dan saat ini pengaruh narkoba sudah masuk ke kalangan generasi muda Kota Pontianak, sehingga perlu ada pembinaan dan bimbingan.
Kalau kita ngikuti di Bali kan kayaknya karena mereka adat ya, mereka betul-betul patuh pada adat. Sementara kita adatnya kan berbeda. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi kita di Pontianak. Intinya kalau kemudian kita kepada remaja, nah kita punya program namanya ketahanan dialog interaktif sama keluarga, remaja atau pelajar. Nah, ini kita pilihkan fintech, kita edukasi terhadap mereka ini sehingga mereka mampu minimal imun terhadap dirinya dan juga bisa menyampaikan ke teman sebayanya, karena kalau sama-sama remaja kan enak untuk Kota Pontianak sendiri masuk dalam peringkat ke-20 se-Indonesia dalam penanganan pemberantasan narkoba. Dari Pontianak, Uun Junior iNews melaporkan. Zona risiko perkembangan COVID-19 di Kalimantan Barat saat sudah menunjukkan angka penurunan. Dari 14 kabupaten kota, 3 diantaranya masuk dalam PPKM level 3, sedangkan 11 kabupaten kota lainnya masuk dalam PPKM level 2. Masyarakat kembali diingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan sehingga Kalimantan Barat masuk dalam zona hijau. Sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 44 tahun 2001, tanggal 20 September 2021, di Kalimantan Barat terdapat 3 kabupaten kota yang berada di PPKM level 3, yakni Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Pontianak. Sedangkan 11 kabupaten kota lainnya masuk dalam PPKM level 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison mengatakan, untuk perawatan pasien dan suspek COVID-19 di Kota Pontianak masih tinggi. Namun untuk bor atau tempat tidur perawatan pasien COVID-19 sudah turun sekitar 19,31%. Dengan rincian dari 642 tempat tidur, terdapat 124 tempat tidur yang dipakai untuk perawatan pasien COVID dan pasien suspek COVID-19. Jadi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2021 tanggal 20 September tahun 2021 terdapat 3 kabupaten kota yang berada pada PPKM level 3. Nah, itu Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kayong Utara ya. Kalau Kota Pontianak yang menjadi permasalahan adalah masih tingginya kasus yang dirawat di rumah sakit. Jadi ada 8,20 per 100.000 penduduk yang dirawat di rumah sakit. Sementara itu terkait maraknya kasus varian baru COVID-19, yakni virus MU dan Lambda di Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Satgas Penanganan COVID-19 akan memperketat pintu masuk ke Kalimantan Barat. Nah, tapi saya ingin mengingatkan masyarakat dan Satgas Kabupaten Kota, pemerintah Kabupaten Kota yang berada pada level 2 bahwa kita ini masih menghadapi ancaman varian MU dan varian Lambda ya, yang para ahli epidemiologi itu akan memperkirakan akan terjadi lonjakan gelombang ketiga itu pada bulan Desember ya. Nah, varian MU dan varian Lambda ini perjalanan penyakitnya lebih panjang. Kalau varian Delta kemarin kita tuh di bulan Juni, Juli, lalu Agustus turun ya. Kalau varian MU dan Lambda ini dia akan berlangsung 4-5 bulan ya. Harrison menambahkan untuk kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga harus waspada terhadap masuknya 2 varian virus COVID-19 MU dan Lambda. Karena kedua virus ini diyakini lebih kuat dari virus Delta yang sempat masuk ke Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan. Ojek rakit dadakan kala banjir di Kabupaten Ketapang. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini, tetap di iNews Kalimantan Barat.